Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang Islam tidak pintar, itu barangkali belum maksimal keislamannya. Nah, terkait dengan pengajar, karena sifatnya kompetensi intelektual, maka saya buka di hadis Muslim 9 jilid syarah Imam Nawawi di jilid yang pertama. Perhatikan kalimatnya. Al-isnadu minad din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kompetensi dan kapabilitas intelektual itu yang terukur dengan sanad, yang teruji sifatnya, sudah ada ujinya. Itu bagian penting dari pengetahuan, apalagi agama. Jadi kalau pengajar kompetensinya tidak terukur, kepakarannya kemudian tidak terdapatkan, maka yang ditularkan kepada siswa pun itu pengetahuan yang sifatnya nanggung. Maka UPI mesti memastikan semua dosen yang ditempatkan di setiap bidang-bidang ajar itu memang pakar di bidangnya. Nah, sekarang kita definisikan dengan syarahnya. Nanti kalau tidak ada kepakaran itu, dosennya di bulan-bulanan. Dengan era yang sangat terbuka sekarang, siswanya sudah siap, setengah jam sebelum masuk sudah buka Google, referensi sudah banyak, dosennya nggak baca. Jadi begitu masuk jadi masalah. Maka kata Imam Nawawi, perhatikan kalimatnya, ada di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Wala yata'allamu, dan tidaklah seorang mahasiswa akan belajar kecuali mendapati dosen yang unggul. Kita pengen UPI yang unggul, maka dosen punya kualifikasi unggul dengan 4 karakter. 1, takammalat ahliyatuhu, ada kepakaran di bidangnya. Dosen fisika pakar di bidang fisika, dosen PAI pakar di bidang keislaman, dosen di bidang macam-macam pendidikan pakar di bidang pendidikannya. Tempatkan sesuai dengan kepakarannya. 1. Sekarang hati-hati Bu ya, Ibu ikut pengajian juga tuh, lihat ustadz-ustadznya tuh, karena di Indonesia ini celakanya semua ustadz. Di Timur Tengah kami diseleksi Pak, kalau baru hafal Quran itu belum bisa ngajar. Di masjid kami di Tripoli itu baru bisa ngimamin tuh kalau hafal Quran minimal 2 riwayat lah, hafaz dengan kolun. Kalau mau khutbah Jumat itu bukan sekedar hafal Quran, ada ilmu standarnya. Saya dulu penyeleksi Pak, Amin Khutbah. Jadi kalau ada orang mau khutbah dari negara manapun, dia mesti bikin makalah dulu, distorkan ke saya, nanti saya koreksi dulu. Bagus, silahkan Anda naik. Kalau mau ngasih fatwa, naik lagi levelnya. Jadi nanti ada da'i ngajak, mubaligh nyampaikan, ya. Nanti ada alim, alim tuh pengajar ilmu, ada mufti, mufti itu memberi fatwa. Jadi kalau udah mufti, orangnya manusia dalil, semua dalil ada di situ. Kalau pada mufti nggak boleh tanya dalil. Misal Anda tanya ke mufti, mufti apa hukumnya saya bangun kesiangan, harusnya jam 4 saya subuhan, saya bangun jam 6. Oh, kata mufti, langsung sholat di waktu itu, sholatnya pada saat bangunnya. Lalu nanya, apa dalilnya? Nah, itu kurang sopan. Maka Anda akan dikatakan cari mufti lain, tanyakan pada dia. Karena kualifikasi mufti. Tapi sifatnya tidak memaksa. Kalau yang memaksa disebut qadhi. Kalau diri kita selevel menteri agama, diikat dengan kekuatan hukum undang-undang. Kalau nggak dilakukan, pelanggaran pada konstitusi. Ya, nah problemnya di Indonesia ini semua ustadz, muftinya ustadz, da'inya ustadz, gitu kan? Sehingga menu yang banyak untuk kita bisa mendapatkan asupan ruqyah kadang-kadang masih selektif Bu. Ya, terjadi malpraktek itu sering kali. Maaf ini ya, maaf sekali. Misal pengajar sejarah ngajar fikih, tuh. Ahli bacaan Quran tajwid ngajar misalnya tentang fikih, kan gak nyambung. Ini bisa terjadi. Kata Nabi apa? Akan muncul satu masa orang-orang yang mengajar itu sampai bikin Anda bingung. Ini sebetulnya ajaran Islam atau bukan? Mohon maaf ya, ini jangan sampai di UPI terjadi. Dulu tuh banyak masuk ke kampus-kampus yang begitu. Kalau ada pengajian, ini langsung saja saya katakan ya, bukan karena ada Pak Jenderal di sini, bukan. Saya nggak terlalu peduli gitu ya. Karena ini hadis Nabi nih. Kalau ada pengajian ngajak Anda mengarahkan ke sikap-sikap yang kontraproduktif dengan keislaman, Islam itu lembut, baik, toleran yang terukur, tiba-tiba ngajak yang keras-keras, sampai-sampai ke yang ekstrim. Kata Nabi itu akan ada nanti di masa depan
orang ngajarin Islam, dia sholat, dia puasa, tapi saat yang bersamaan ya'ti qad syatama hada, senangnya mencaci. Anda belajar pengajian, habis itu caci orang. Wa qadzafa hadza, senang saling menuduh. Akhirnya nggak produktif. Puncaknya wa daraba hadza, sedang berselisih, tingkat paling tingginya wa safaka dama hadza. Ada yang mengumpulkan orang nanti ngajak pertumpahan darah. Nyebut si fulan dengan hukum A, B, tiba-tiba tembak, eksekusi, bom ini itu, hati-hati. Itu Nabi sampaikan 15 abad yang lalu. Kalau ada yang seperti itu cukup tinggalkan. Berbahaya. Dulu waktu bom di Jalan Tamrin, Pak, dulu itu. Saya di Lampung itu. Dan kita berdoa nggak boleh terjadi seperti itu lagi ya di Indonesia. Duar meledak itu, jamaah angkat tangan, Pak. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu jihad fisabilillah? Mas, saya bilang, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, ini hal demikian terjadi karena tadi kepakaran kurang. Jadi satu, pastikan di UPI kalau ingin unggul, ya ada database dosen ini kemana. Saya tidak bermaksud mengajari, Pak, ya, hanya mengungkap saja. Yang kedua, tidak cukup dengan pintar pakar. Ya, wa dhaharat diyanatuhu, ketakwaannya teruji. Tadi bagaimana pengen muridnya unggul dengan takwa, dosennya nggak ada kompetensi takwa di dalamnya. Ya, unggul tapi nggak jujur, masalah. Pintar tapi integritas tidak ada, problem. Ya, ngajarnya bagus tapi korupsi waktu juga, masalah. Gitu. Maka dhaharat diyanatuh, satu pakar, yang kedua punya integritas. Yang ketiga, tahaqqaqat ma'rifatuhu, dia kenal dengan identitas dirinya siapa. Abdi tidak dosen, tapi bukan sekedar dosen, saya teh dosen UPI. Tuh. Dia tahu bahwa dia itu dosen UPI. Maka core value UPI itu melekat pada dirinya. Jadi ingin melakukan sesuatu itu, dia tidak hanya melihat dirinya, dia lihat UPI-nya. Dia kenal dirinya, dia tingkatkan kompetensinya. Jadi ketika anak-anak didiknya itu mahasiswa datang, yang dipertaruhkan bukan hanya kepintaran kepakarannya, tapi dia bawa nilai institusi di dalamnya. Dan yang keempat, yang terakhir, washtaharat siyanatuhu, akhlaknya bisa digugu dan ditiru. Karena perguruan tinggi harus ada yang bisa mengajarkan tapi dicontoh. Kalau mahasiswa kemudian melakukan tindakan tertentu, jangan dihukum dulu. Barangkali ada sosok yang belum bisa ditiru walaupun dia bisa digugu. Jadi bukan belum jadi guru, jadinya gu, ya, dipanggilnya gugu, ya. Terakhir, ini untuk semuanya. Terakhir untuk semuanya. Ini mengintegrasikan kekuatan rohani dengan intelektual dan fisikal. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling penting. Saya mau kasih rahasia ya, sekaligus tips belajar dulu yang saya lakukan sampai sekarang. Insya Allah teman-teman ini akan bermanfaat. Ini yang di belakang garis mahasiswa ya rata-rata. S1 boleh angkat tangan? S1? S2? S2? Ada S2 di atas ya? S3? Ada, oke, baik ya. Yang S3 dulu deh. S3, boleh berdiri satu, Mas? Ya. Boleh maju ke depan? Mas, tolong dicatat tadi ya, yang saya ini. Ini tidak ada urusan dengan gelar ya, tetap kalaupun nggak bisa jawab ya nggak ada juga hadiahnya gitu. Oke, silakan bisa dibantu mic-nya. Nama di jurusan apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustaz, saya Mustafa dari Prodi Pendidikan Matematika S3. Oke, dengan matematika. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, kalau matematika pasti eksakta jalan kan, semuanya juga jalan. Oke, kita lihat, tolong kembalikan ke slide yang tadi ya. Oke, sekarang ada gambar kita dapatkan. Oke, kita kembalikan dulu pelan-pelan sini ya. Nah, kalau sama S3 kita elaborasinya lebih tinggi. Jadi ada repetisi, ada elaborasi. Kalau kita pengen kuatkan polanya, nanti repetisi itu pengulangan tuh biasa. Standar anak SD, anak SMP, SMA. Kampus itu sudah elaborasi. Ya, polanya menceritakan kembali supaya kita lebih optimal. Kalau di Islam itu mengamalkan, itu tingkat paling tingginya. Mas, saya mulai dari sini dulu.
Tiga ini mana yang paling penting? Spiritual, intelektual, fisikal. Yang saya maksud paling penting itu yang berpengaruh kepada akselerasi pengetahuan. Dari tiga ini, yang paling berpengaruh terhadap akselerasi pengetahuan. Bahasa cepatnya gini, kalau kita pengen cepat pintar dan kita bisa mengaktifkan semua potensi yang ada dalam diri kita, algoritmanya bisa kita keluarkan sehingga merubah pribadi kita cepat untuk menangkap sesuatu, memahami sesuatu, menghafal sesuatu. Dari tiga ini kira-kira mana yang paling utama harus dioptimalkan? Baik, izin Ustaz, kalau menurut pandangan saya pribadi, hal yang paling utama harus dimaksimalkan adalah spiritual atau ruhaninya, Ustaz. Oke, caranya dari gimana? Baik. Nah, mengapa saya memandang spiritual sebagai hal yang paling utama? Mengingat kita dilahirkan tentu tidak begitu saja muncul, ada sang pencipta. Maka ketika kita berusaha meningkatkan spiritual kita dengan cara mendekatkan diri kepada sang pencipta, maka akan banyak sekali hal positif yang bisa masuk ke dalam diri kita, sehingga kita bisa pula meningkatkan intelektual dan tentunya itu namanya informasi. Sekarang rasionalisasinya seperti apa? Rasionalisasinya, Ustaz? Baik. Mungkin dengan intensitas, Ustaz, intensitas kita ketika kita beribadah, gitu Ustaz, dengan meningkatkan intensitas yang ibadah. Saya katakan gini, bagaimana cara kita menangkap secara rasional bahwa dengan meningkatkan spiritual itu kita bisa jadi pintar gitu? Logikanya gimana tuh? Kayaknya kepintaran itu sering dikatakan ada di sini gitu, kan? Di akal kan? Nah, Anda jawab dari spiritual. Nah, gimana memahami secara logis bahwa dengan meningkatkan spiritual itu kita bisa jadi pintar? Kayaknya kajian S3 berat nih. Ini S3. Izin Ustaz, sependek pemahaman saya, kayaknya feel-nya beda di dekat Ustaz, jadi kayak ngestak. Beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Kita kembali dulu sambil direnungkan pelan-pelan. Nanti kita diskusikan kembali. Oke? Tapi informasi tadi sangat bagus, sangat penting untuk kita. Jadi 1 juta rupiah. Ya. Terima kasih. Silakan kembali. Gini, saya mau bicara sebentar dulu. Kalau rohani, spiritual itu hubungan kita dengan siapa? Allah kan? Dengan Tuhan ya? Oke, saya tanya Anda, yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Oke, yang punya ilmu siapa? Oke, kita pakai logikanya ya. Yang punya kuasa di kampus ini siapa? Oh, rektor, kuasa rektor. Akan ada rektor kuasa kan? Kuasa rektor kan? Kuasa rektor itu biasanya akan berbalik menjadi rektor yang punya kuasa gitu. Baik ya? Nah, kalau rektor punya kuasa kan? Saya tanya pada Anda, kalau Anda dekat dengan rektor, aksesnya di UPI mudah nggak? Gampang nggak? Gampang. Oke, insentif bisa nambah nggak? Saya aturannya bagus, jawaban yang jujur. Akses gampang kan? Balik lagi, Anda kan tadi katakan di awal, Allah yang punya segalanya, Allah punya kuasa, Allah yang maha pengetahui, Allah yang maha punya ilmu. Kenapa nggak kita pakai logika itu dengan cara yang sama? Kalau kita bangun koneksi dengan Allah yang tinggi, kan mudah kita dapat akses apa saja, termasuk akses pengetahuan. Makanya dulu yang dielaborasi oleh Nabi itu sebelum intelektualnya, itu spiritualnya. Didekatkan dulu dengan Tuhannya supaya dia punya akses yang luas, mau ngapain aja gampang. Sehingga apa yang terjadi? Ketika terbuka nilai spiritualnya, cawannya terbuka, semua kebutuhan pengetahuan dan intelektualitasnya itu bukan sekedar dipenuhi, ditumpahkan sesuai dengan hasrat dan keinginannya. Anda tahu Ibnu Abbas, pernah dengar nggak namanya? Sahabat junior. Banyak yang dengar, tapi jarang yang menggali kisahnya. Ibnu Abbas itu menguasai bahasa asing, bahasa Persia, hanya dalam hitungan 3 hari. Ali bin Abi Thalib itu orang pintar, tapi kapan menjadi begawan pengetahuan? Setelah berislam. Ya, itu ahli matematika, Pak. Ali bin Abi Thalib itu. Selain ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Sayyidah Aisyah, Bu, itu ahli di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah putri Nabi itu ahli di bidang keperawatan.
Dan semua pakar di bidangnya. Kapan jadi pakar? Setelah dekat dengan Tuhan. Dibuka. Ya. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Saya ambil logika tadi dulu sebelum saya tuangkan ayatnya. Sebab kalau saya buka dengan ayat tidak dengan logika dulu, Anda belum tentu tangkap itu. Karena cawan hatinya belum terbuka. Dulu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sami'na wa ata'na, didengar, dilakukan. Sekarang, ya ayyuhalladzina amanu, sami'na wa nanyaina, kami dengar, kami konfirmasi, tanya dalil. Ya, sehingga perlu dibuka dulu sifat logikanya, cara berpikirnya. Maka bangun akses dengan Allah, maka Allah buka akses kita untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara lebih luas. Saya tanya balik tadi, titik spiritual tadi disebut apa namanya, masih ingat? Masih ingat gak? Takwa. Apa namanya? Ini titik spiritual, ini amanat undang-undang. Ini amanat undang-undang, hati-hati. Takwa ini bahasa agama, bukan hanya bahasa Arab. Nah, sekarang yang muslim coba buka Quran surah kedua. Tadi kan penanya pertama jurusan akuntansi kan? Nah, ini ayat tentang akuntansi nih, ayat terpanjang dalam Quran. Surah 2 ayat 282. Posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Lihat langsung ke paling pojok bawah, paling kiri sebelah bawah, ayat 282. Wattaqullah, dan tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan berkenan mengajarkan Anda beragam ilmu pengetahuan. Ternyata memulainya bukan dengan ini dulu, tapi mencerahkan ini dulu. Ini saya baru tinjauan logika ya, saya belum tinjauan tentang psikologi, belum. Nanti ada aspek-aspek yang lainnya. Ini janji Allah, ketika Anda tingkatkan takwa, pengetahuan datang. Pernah teman-teman dengar Nabi Musa itu belajar kepada siapa? Khidir kan? Khadir nama aslinya, Khadir. Coba buka Quran surah 18 ayat ke-65. Oke? Pelan-pelan. Surah 18 Al-Kahf. Ini diantara surat yang kita baca tiap pekan selain Yasin. Biasakan Yasin malam, paginya Al-Kahf. Di Al-Kahf itu ada 4 kisah viral. 4 itu inspirasi. Kalau Anda bisa evaluasi diri dengan 4 dari core value dari 4 kisah ini, Anda jadi orang sukses. Oke, lihat sini ya. Lihat sini. Saya bikin satu persamaan. Kalau takwa meningkat kepada Allah, maka nanti feedback yang Allah berikan berupa rahmat namanya. Rahmat. Nah, rahmat ini banyak bentuknya. Ya, ada ampunan dari dosa, itu rahmat. Quran surah 39 ayat 53. Ada solusi dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi, itu rahmat. Quran surah kedua ayat 157. Nah, yang jarang orang tahu, limpahan pengetahuan baru pun itu rahmat. Itu rahmat. Dalilnya apa? Quran surah 18 di ayat ke-65. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Musa alaihissalam dan muridnya Dzannun, Yusha bin Nun, mendapati seorang yang soleh. Ya, ini dulu, abdun. Abdun itu ciri orang yang gemar ibadah, yang dekat dengan Allah. Oke, saya turunkan ya. Abdun, ini orangnya. Jamaknya ibad. Kata kerjanya, verbnya abada. Oke? Kalau kita rubah ke present, continuous, and future. So we want to change from the past tense to present tense. Right? Or to continuous or to future. So we change the formula abdun to ya'abada to ya'budu. Ya'budu. You want to make this for people, for example, for plural, more than one person or two persons. So we change from the ya'budu to na'budu. Okay? Okay? So we name the person who performed the ibadah with abdun. Abdun. Plural from the abdun is ibadun. Okay? Baik. Allah said in the Holy Quran in surah number 18, verses number 65,
fawajada abdan, ya, indama rabbuna samma hadha asy-syakhsu bil abdi fahadha yadullu ala annahu min madza mimman istaqama fil ibadah. Fahimtum? La. Di ayat ini kan dinamainya dengan abdun. Abdun itu orang yang suka ibadah. Ibadah itu punya koneksi kuat dengan Tuhan. Jadi begitu dia bangun koneksi dengan Allah, kalimatnya fawajada abdan, seorang nabi ketemu ahli ibadah. Ternyata ketika dia ibadah, motivasi ibadahnya untuk apa? Dia arahkan supaya pintar. Jadi ada orang ibadah pengen ke surga, ada. Ada orang ibadah pengen kecukupan dunia, ada. Ya, ada orang ibadah tuh pengen dapat ilmu, itu ada, dan ada rumusnya di Quran. Syekh Nawawi Al-Bantani itu kalau mau belajar, datang belajar, itu beliau ibadah dulu. Apa yang beliau kerjakan? Ibadah dengan harta, ngasih infak, diniatkan supaya tidak melihat aib dosennya. Di semua yang diajarkan dosen itu keterimanya baik-baiknya aja. Minta sama Allah, ya Allah jangan tunjukkan aib dosenku, aku pengen ilmunya bukan aibnya. Maka sedekah beliau. Ibnu Sina, Avicena, yang pakar di bidang kedokteran, pakar hadis, pakar teori emanasi, pakar filsafat, itu sebelum beliau belajar, sholat dulu 2 rakaat. Jadi hamba dulu. Jadi hamba, turun rahmat. Ketika rahmat turun, nah, fa'atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami turunkan rahmat, bentuk rahmatnya pengetahuan yang kami berikan. Dibuka tuh kepintarannya. Nah, jadi teman-teman yang penting ditingkatkan bukan hanya cuma ke kampus, sholatnya yang betul. Makanya Anda ke masjid itu minta rahmat, walaupun Pak Rahmat belum tentu ada di masjid gitu. Coba lihat ya, masuk masjid tuh, Allahumma ftahli abwaba. Saya tanya, abwaba itu singular atau plural? Mufrad atau jama'? Jama'. Bentuk tunggalnya bab. Itu Allah balik nanya, kan diajarin Nabi, ya Allah mohon bukakan padaku pintu-pintu rahmatmu. Allah balik tanya, fulan rahmat nu mana di pikahoyong ku anjeun teh. Tuh. Apakah solusi nuju kagungan masalah? Sok sujud ka abdi, ke ku abdi dituntaskeun masalahna. Apakah Anda punya banyak dosa? Datang minta padaku, aku ampuni dosamu, kata Allah. Atau Anda memang pengen punya pengetahuan lebih, datang sholat, minta sama Allah. Berapa di antara Anda sebelum masuk kampus ke masjid dulu sholat? Dekati Allah, minta dulu. Terus berdoa, ya Allah sehatkan guruku, sehatkan dosenku, berikan kelancaran dalam mengajarnya, berikan ketenangan di keluarganya, sehatkan keluarganya, mudahkan beliau dalam mengajar, pahamkan aku dan berikan keberkahan dari ilmuku untuknya dan keluarganya. Saya diajarin itu oleh ibu saya dari SD. Menghormati guru. Dan ilmu yang diajarkan sampai sekarang alhamdulillah teman-teman. Itu saya dari TK ke SD, insya Allah saya bisa nyebutkan nama-nama guru, nama teman-teman, sampai di pesantren, sampai bukunya, sampai kitabnya, jam berapa belajar. Misal nih, saya belajar ilmu tajwid hari Rabu sore jam 4 masuk kelasnya, saya menghafal di depan rumah Kiai Pak Miskun Asy-Syatibi jam 2, sampai sekarang masih kebayang kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yu'rafu bi bahru mustahkam sifati wal mududi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wa tafhim nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqanil qur'ani alamatul qiyam al hadat nabawiyyati absahiyati wa qila ghayatuhu saunul lisani anil khata'i fi kitabillah ta'ala. Saat itu saya nggak bisa bahasa Arab, tapi saya dekati Allah. Saya punya asrama, tapi saya tidur di masjid. Dan kami bukan hanya belajar agama, kami belajar umum. Saya ini nggak senang musik, ya, tapi saya riset untuk mengetahui hukum musik. Dan riset itu dipelajari sejak di pesantren, Pak. Sampai sekarang saya masih ingat notasi itu. C D E F G A B C G A B C D E Fis G D E Fis G A B Cis D A B Cis D E Fis Gis A E Fis Gis A B Cis Dis E B Cis Dis E Fis Gis Ais B Fis Gis Ais B Cis Dis Ais Fis Cis Dis Ais Fis Gis Ais Bis Cis. Saya ada. Jadi kalau besoknya Anda cicis itu. Jadi kalau besok mau ujian, saya itu ke masjid. Saya mau cerita sama teman-teman nih. Saya ke masjid, tidur di masjid,
Tapi ada yang nggak boleh dicontoh dari saya. Dulu saya kurang suka mencatat. Saya baru menulis itu setelah lulus ke kampus, nulis dan jadi buku. Di pesantren saya jarang nulis, karena merasa dengan mengingat cukup. Nah itu yang salah. Walaupun ingatan agak lumayan. Jadi kalau mau besok ujian, saya ke masjid, teman-teman kan belajarnya suka kencang tuh. Saya tiduran Pak di sampingnya. Pak Metos, yang saya gugahkan Nabi ya itu. Ya, kayak udah selesai tolong bangunkan saya gitu. Saya tiduran tuh. Jadi dia selesai menghafal, dia selesai saya bangun, dia hafal saya hafal. Nah, alhamdulillahnya hafalan saya lebih kuat dari dia gitu. Nah, itu yang nggak boleh ditiru tuh. Tapi alhamdulillah, yang paling menarik tuh gini teman-teman. Besok ujian, malam tuh saya sholat ke masjid sholat. Tapi baca juga. Yang paling menarik itu sholat, begitu sholat selesai ketiduran nunggu subuh, mimpinya selalu ujian. Besoknya yang keluar sama soalnya. Selalu ada. Nah maksud saya bukan ingin katakan bahwa oh cukup Anda, tidak, baca tetap, belajar tetap, tapi bangun hubungannya dengan Tuhan tuh bangun. So kisah Nabi Sulaiman, ifrit kurang apa coba? Ada ifrit di sini. Kurang apa hebatnya? Kuat, hebat, kan? Tapi ternyata yang menyelesaikan istana Bilqis pindah konstruksinya ya ke tempatnya Nabi Sulaiman itu kan seorang hamba yang dikasih pengetahuan oleh Allah, orang soleh dikasih ilmu, sekali kedip langsung pindah ya. Saya bosan dengan dosen ini, kedipin tuk pindah langsung ke Jakarta. Nggak begitu juga ya. Tapi kalau Anda kuatkan itu, nah coba punten Pak, Bapak silakan cek deh. Saya punya keyakinan orang-orang hebat yang pernah jadi sejarah dan legenda di UPI itu pasti agamanya juga bagus. Apa boleh cek? Pak Yusuf dulu kan, dan seterusnya pasti orang-orang baik itu. Nah sekarang coba temukan lagi itu, ciptakan, bikin lagi. Anda silahkan cek orang-orang hebat di era Islam, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani. Mereka semua memulai dari pendekatan spiritual baru intelektual. Rata-rata 10 tahun menghafal Quran, sholatnya udah bagus. Setelah itu diajarin apa aja gampang. Saya bicara Pak, bukan ingin share begini saja, bukan. Saya bikin lab kecil buat sekolah dari anak usia 3 tahun untuk mendidik ulama. Yang kita ajarkan pertama kali pendidikan spiritual, diakseskan ke intelektual. Begitu anak TK ini bagus Qurannya, di kami TK 5 juz hafal Quran, SD 30 juz. Itu diajarin apa aja cepet, hitungan menit Pak. Ini kesini, ini kesini, ini sampai paham, sampai ada anak yang bisa lihat sesuatu langsung bisa bikin sketsa. Ya, itu terbukanya ketika semuanya beres. Ternyata hati itu sumber ketenangan. Kalau jiwanya tenang, belajar apapun mudah, gampang, baik. Saya tutup konstruksinya. Semua 3 bagian ini kalau kita sinergikan, seluruhnya wujudnya Pancasila. Jadi kalau Anda ingin bertanya membentuk generasi unggul untuk visi Indonesia Emas 2045, solusinya kembalikan aja ke nilai-nilai Pancasila. Maka negara ini sudah benar, udah bagus, gak usah aneh-aneh. Jangan dikurangi, jangan dilebih-lebihi, tinggal diamalkan setiap silanya. Ketuhanan yang Maha Esa, sudah bertuhan belum? Sudah benar belum? Jadi dibawa nih ke UPI, di sini terapkan nilai ketuhanan yang betul. Arahkan mahasiswa, diutamakan misalnya bisa meningkatkan nilai ketuhanan, sholatnya dibagusin, Qurannya ditambahkan, ya risetnya diperdalam, baru kita muncul pada sila-sila yang lainnya, dan itu dijamin oleh undang-undang. Ya, terakhir saya challenge Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga guru besar di sini, Pak, kami coba terapkan apa yang kami share sekarang ini dalam bentuk satu kurikulum ajar pendampingan di beberapa kampus, Pak. Jadi ada kampus-kampus yang kami dampingi dengan penguatan nilai spiritual tapi diintegrasikan ke sifat-sifat intelektual. Saya ambil contoh begini. Tadi saya diskusi dengan Pak Kuasa Rektor juga. Jadi Bapak Ibu, ada kampus yang kita dampingin dengan program Quran. Di kami itu nanti di Quantum Akhir Institute ada namanya At-Taisir Learning Center. Itu satu dari 3 bidang di kami, di institut kami. Nah, At-Taisir Learning Center ini itu khusus untuk meriset Quran. Dia punya 3 bidang. Salah satu bidangnya nanti turunan ke pendidikan, implementasi nilai-nilai dan value-value Al-Quran dalam dunia pendidikan. Nah yang menarik begini,
Jadi salah satu kampus itu kami dampingi siswa-siswa yang masuk dan yang existing itu sambil menghafal Quran yang muslimin. Dibimbing, disiapkan trainernya, diberikan kemudian bukunya secara gratis, ya, tidak boleh bayar, kita kasihkan. Lalu selama dia masuk sampai selesai kuliah, misal di UPI 4 tahun S1, itu menghafal Quran sesuai kenyamanannya. Ada yang 30 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi Anda punya waktu sehari berapa menit dengan Quran bisa dihitung. Jadi berapa lama Anda bisa hafal Quran. Harapannya begitu wisuda, itu saat yang bersamaan hafal Quran. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya, bagian keduanya, dikeluarkanlah ayat-ayat spesialisasi sesuai dengan jurusannya. Jadi teman-teman, ada kampus jurusan kedokteran, itu mahasiswanya menghafal Quran dan menghafal ayat-ayat Quran tentang kedokteran. Hadis-hadisnya dihafalkan. Setelah itu dia meriset kitab-kitab klasik, lalu dikomparasikan dengan buku-buku kontemporer kekinian. Jadi begitu di wisuda, intelektualnya juga cukup karena dia mendapatkan asupan intelektualitas dari ilmu kedokteran. Spiritualnya cukup karena dia mendapatkan kebutuhan spiritual di dunia kedokteran. Jadi kalau ada orang sakit fisik, dia bisa obati dengan resep-resep fisikal. Kalau ada orang sakit jiwanya, dia bisa tulis resep dengan nilai-nilai spiritual. Anda kedatangan pasien, datang, Pak, saya pusing. Apa gejalanya? Gejalanya kalau tetangga saya beli kulkas baru, saya tambah pusing. Kan nggak mungkin dikasih Panadol. Anda tuliskan di resep Quran, surat sekian, ayat sekian, nih bawa pulang, baca. Nah itu yang sedang kita kembangkan. Yang mau saya katakan, ketika didampingi program itu Pak, meningkat intelektualitasnya. Saya tutup terakhir. Sebelum berdoa, Anda kalau tidak memulai, teman-teman mahasiswa, Anda tertinggal. Anda tertinggal. Saya mengajar di Spolwan. Ini berita saya sampaikan ya, di Bintaranya, bukan Akpol. Bintara Polwan yang perempuan Bu sekarang, teman-teman, itu mereka sudah menghafal Quran. Dari angkatan 55 sekarang 56. Setiap orangnya itu punya kode 1 halaman Quran. Jadi kalau mereka reuni 30 juz kumpul. Setelah kita dampingi dan diberikan treatment, itu meningkat Pak kemampuan bahasanya. Diajarin bahasa Inggris cepat, bahasa Arab cepat, ada yang bahasa Spanyol, ada yang bahasa Rusia. Padahal levelnya Bintara. Nah, maka saya harap UPI bisa lebih daripada itu. Mari kita berdoa bersamaan dengan waktu adzan telah tiba. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka rahmata wa tamami rahmatika ya arhamar rahimin. Barik hadhil jami'a tamaman mubarakah. Ya Allah, curahkan rahmat kepada kami semua yang hadir di kesempatan kali ini. Berikan keberkahan pada UPI dengan 70 tahun disnatalisnya ya arhamar rahimin. Waj'al hadhil jami'ata ya Allah nafi'atan lana wa li hadhil bilad Indonesia. Ya Allah, jadikan seluruh yang terkait dengan UPI ini, pengajarnya, sivitas akademikanya, alumninya, seluruhnya orang-orang unggul yang bermanfaat bagi negeri kami Indonesia, membangun kemakmuran, kesuksesan, kebahagiaan dan mencapai generasi emas yang kami harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.